Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Bukan Budak Yaman. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar, amin. Ini sebelum kita bacakan permasalahan yang ada di desa Tembongwa, kita lihat dulu video yang satu ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras. Ini untuk sedulur-sedulurku Nusantara. Ini di desa saya itu desa sangat istimewa. Desa surganya para kaum Ba'alawi. Bertahun-tahun Ba'alawi datang ke desa saya itu mendawir-dawir, memaksa. Ada yang minta beras, ada yang minta duit, ada yang jualan maksa, itu bertahun-tahun. Ya. Jadi ini saya minta tolong untuk seluruh warga Nusantara. Di kampung saya ada seorang Habib meninggal. Kuburannya dibangun permanen. Istilahnya dibikin kayak rumah lah. Itu di pemakaman umum, dibangun permanen. Dan yang kedua itu muludan kan rata-rata itu 12 hari. Dipindah menjadi 40 hari, yaitu ada iurannya. Iurannya itu sangat membebani masyarakat. Bukan masalah pengajiannya atau bukan masalah arba'innya, tetapi Ya, betul. masalahnya iurannya yang sangat membebani masyarakat. Yang kedua, yang ketiga itu hall umum. Hall umum itu dirubah. Yang biasanya diadakan tahun baru Islam atau di bulan Syura dirubah menjadi bulan Maulud. Itulah di kampung saya. Tolong untuk para sedulur-sedulur Nusantara, tolong kasih solusi kepada kami ini supaya bebas dari pendawiran, bebas dari oknum-oknum yang mengatasnamakan agama demi kepentingan. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini namanya kita sebut aja ya, ini Mas Imam. Ini asli dari desa tersebut, desa Tembongwah. Jadi meminta solusi. Jadi buat teman-teman nanti bisa komentar yang banyak solusinya seperti apa. Dan aku juga mau ngasih solusi nanti di akhir video. Sebelum kita ngasih solusi ya, kita bacakan dulu teman-teman. Ini seperti ini teman-teman, kita bacakan dulu ya, supaya teman-teman tahu pokok permasalahannya di kampung tersebut. Setelah kami koordinasi dengan PWLS Tembongwah, banyak sekali permasalahan pendawiran di Tembongwah. Tembongwah ini nama desa teman-teman ya. Asal teman-teman tahu, desa Tembongwah ini ya sebenarnya nggak terlalu jauh sama desa Kedunggungu yang viral itu, yang satu kampung didawir ketika ada haul ya. Jadi sebelum ada haul kurang 2 minggu itu warga di situ dimintain duit sama Habib laki-laki dan Habib perempuan teman-teman. Alhamdulillah di desa Kedunggungu ini sekarang masyarakatnya udah pada sadar, bahkan membuat banner penolakan oknum Habib dan Habibah yang doyan dawir. Sebenarnya di kampung Tembongwah ini juga udah bikin ya, Mas Imam ini bikin apa namanya banner penolakan Habib, tapi sepertinya perang banner antara Muhyiddin dan Mas Imam ini, sampai-sampai banner penolakan Habib ini, penolakan oknum Habib ya yang suka dawir ini disobek. Minggu kemarin disobek-sobek teman, nggak tahu oleh siapa. Oke, lanjut kita bacakan permasalahan pendawiran di Tembongwah. Salah satunya mengadakan peringatan Maulid Nabi yang dinamakan Arba'in. Konsepnya 40 hari mengadakan maulid dan muter-muter musola. Musola tersebut kena dua kali acara.
warga dibebankan 70.000 per orang dan 60 box snack ya. Kemudian acara puncak membutuhkan anggaran 90 juta. Banyak juga ya, 90 juta. Yang menjadi permasalahan, penarikan itu tidak ada perdes, peraturan desa yang mengatur. Ini dikategorikan sebagai pungli karena masyarakat secara langsung terkena imbas. Dan setelah kami klarifikasi, ke warga Tembongwah membenarkan bahwa merasa keberatan dengan iuran itu. Nah, ini yang harus digarisbawahi teman-teman. Yang artinya ada beberapa warga yang merasa keberatan ya. Tapi mungkin ini udah dianggap kayak tradisi atau gimana, kita nggak tahu. Oke, lanjut dulu. Perlu digarisbawahi, anggaran untuk sangu amplop Habib dan Habibah hampir sekitar 50 juta. Oh, jadi yang 50 juta ini kemungkinan ya ini dibagi Habib yang laki-laki sama Habib yang perempuan, intinya dibagi-bagilah uang 50 juta ini. Setelah ini kita koordinasi dengan camat. Nih, pertemuan dengan camatnya seperti ini teman-teman. Supaya kades tersebut dibina karena telah melakukan pembiaran pungli mengatasnamakan agama. Permasalahan yang kedua, ada Habib yang sudah mati kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum, namun makam tersebut dibangun sangat mewah padahal status tanahnya milik desa. Ini kalau bisa kita usahakan juga agar diratakan, karena ada pendawiran kotak amal di makam tersebut teman-teman. Contohnya ketika warga mau ziarah Wali Songo, mereka harus mengisi kotak amal Habib itu minimal 500.000. Solusinya seperti apa? Kalau aku pribadi teman-teman ya, terkhusus buat Mas Imam dan teman-teman lah yang kemarin sempat membuat banner penolakan Habib. Sebenarnya menyadarkan masyarakat itu bisa dibilang gampang-gampang susah ya. Mungkin perjuangannya Mas Imam dan kawan-kawan udah 2 tahun lebih menyadarkan masyarakat, tapi kita anggap belum berhasil. Sabar aja, terus saja kasih edukasi, lama-lama juga aku yakin sadar. Karena aku sendiri awal membuat konten ini, membuat video-video edukasi, awalnya begitu, banyak teror, banyak ancaman, bahkan mukaku di screenshot lalu di share di grup-grup ya grup-grup kelompok sebelah lah ada. Tapi lama kelamaan cara edukasiku sama masyarakat ini menyadarkan tetangga, menyadarkan teman ya, dengan cara apa ya, menceritakan realita kehidupan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Contohnya kayak pendawiran. Jadi kalau aku pribadi nggak bahas nasab sama tetangga sama temen, itu nggak bahas nasab. Kita ceritakan kelakuannya ya, oknum-oknum Habib yang begitu banyak. Kita ceritakan ya, alhamdulillah sekarang khusus di RT ku semuanya sadar, bahkan di Desa Talang udah dibuatkan DPC, dan di sini rantingnya ya, ranting PWILS, alhamdulillah satu RT hampir 90% masuk PWILS teman-teman. Ya, alhamdulillah sadar. Jadi buat Mas Imam terus berjuang menyadarkan warga setempat kalau masalah banner disobek-sobek, bisa laporin aja ke Polsek misalkan. Dan buat teman-teman yang nonton video ini, silahkan kasih solusi gimana caranya supaya warga terkhusus di Desa Tembongwah ini sadar lah ya, minimal sadar 80% lah. Karena kemungkinan buat saat ini ya, kenapa Mas Imam membuat video seperti itu, meminta tolong, meminta solusi kepada teman-teman, kepada kita semua, ya berarti
Muhibin itu di situ masih 50% ke atas teman-teman, yang artinya masih banyak lah. Mereka masih mempertahankan, masih mempercayai bahwa Habaib itu turunan Nabi. Nah, gimana caranya supaya warga di situ sadar? Silahkan teman-teman komentar yang banyak. Mudah-mudahan nanti komentar dari teman-teman bisa dibaca saudara-saudara kita yang ada di desa Tembongwah. Oke, mungkin kontennya segitu aja. Terima kasih sudah nonton video ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.